Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ayustianingsih dengan NIM 190208018. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya, yaitu yang berjudul Struktur, Fungsi, Perakitan Mandiri, dan Aplikasi Kopolimer Sikat Botol. Berikut ini beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, polimer sikat botol, yang kedua, sintesis polimer sikat botol, yang ketiga, sikat botol dengan rantai samping homopolimer, yang keempat, kopolimer sikat botol, yaitu campuran acak, kopolimer bolok, dan inti kulit. Yang kelima, rakitan massal dan film tipis kopolimer blok sikat botol. Yang keenam, aplikasi film massal dan tipis dari kopolimer sikat botol. Yang ketujuh, sikat botol yang terkait untuk enkapsulasi dan pengiriman dalam larutan. Dan yang terakhir yaitu rakitan sikat botol dalam solusi untuk pengiriman dan modifikasi antar muka. Baik, yang pertama itu yang saya akan bahas yaitu polimer sikat botol. Polimer sikat botol itu adalah jenis polimer bercabang atau cangkok dengan rantai samping polimer yang melekat pada tulang punggung linier. Polimer sikat botol itu memiliki satu atau lebih rantai samping polimer yang melekat pada setiap unit berulang dari tulang punggung polimer linier yang mengarah ke rapatan pencangkokan rantai samping yang tinggi. Baik, di gambar di samping ini itu adalah struktur molekul skema dan snapshot simulasi polimer sikat botol. Pada gambar yang A itu ada skema polimer sikat botol. Pada gambar yang B itu ada gambar anatomik fluorescence mikroskopi dari polimer sikat botol pada substrat mika. Yang gambar ke C itu ada gambar simulasi polimer sikat botol dengan derajat polimerisasi tulang punggung 387 dan tulang punggung rantai samping. Pada gambar yang D itu ada contoh kopolimer blok sikat botol. Yang kedua itu ada sintesis polimer sikat botol. Sintesis polimer sikat botol dicapai dengan pendekatan mencangkok melalui, mencangkok dari, dan mencangkok untuk. Kemudian, kelemahan dari sintesis itu proteksi dan deproteksi gugus fungsi sering diperlukan, sehingga meningkatkan kompleksitas sintetik. Kelemahan dari metode sintetik bahwa makromonomer yang tidak bereaksi dapat sulit dihilangkan dari produk akhir. Selanjutnya, gambar di samping ini menunjukkan bahwa contoh pendekatan sintesis polimer yaitu mencangkok melalui, mencangkok dari, dan mencangkok untuk sikat botol. Yang pertama itu ada gambar A, yaitu gambar skema sintesis penyambungan dari. Yang kedua ada skema sintesis pencangkokan melalui, dan yang ke C itu ada contoh pendekatan pencangkokan ke sintesis dan pelacakan GCP terkait. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari setiap pendekatan sintetik itu relevan untuk pengembangan polimer sikat botol untuk aplikasi tertentu. Kemudian, pendekatan mencangkok dari lebih berukuran dan serbaguna dalam hal berbagai jenis dan jumlah sikat botol yang telah diproduksi. Pendekatan ini akan optimal untuk aplikasi yang melibatkan bahan curah atau pelapis botol. Kemudian, pendekatan mencangkok untuk menghasilkan sikat botol dengan kepadatan mencangkok yang lebih rendah, yang mungkin menarik untuk pelapis dan aditif. Selanjutnya, pendekatan mencangkok melalui memberikan pendekatan langsung ke kopolimer blok sikat botol dengan kepadatan mencangkok rantai samping yang seragam, yang sangat bermanfaat untuk studi dasar, struktur, dan fungsi, dan juga telah digunakan untuk mensintesis sikat botol untuk pencitraan dan deteksi.
Pendekatan pencangkokan melalui itu telah dilaporkan untuk sintesis skala besar polimer sikat botol polyolefin. Yang ketiga, ada sikat botol dengan rantai samping homopolimer. Semua rantai samping sikat botol memiliki komposisi yang sama, yang berfungsi untuk memperkenalkan secara singkat konformasi tulang punggung dan rantai samping. Tulang punggung polimer sikat botol sebagian atau seluruhnya diperpanjang karena interaksi sterik antar rantai samping. Hal ini berlaku untuk polimer sikat botol yang teradopsi ke permukaan atau dalam pelarut yang baik yang menggembungkan rantai samping dan tulang punggung. Selanjutnya, konformasi rantai samping sikat botol akan bervariasi dalam keadaan yang berbeda, yaitu dia bisa terserap, bisa pelarut, bisa meleleh. Tapi ketika kerapatan penyambungannya tinggi, rantai samping lebih diperpanjang daripada polimer linear bebas dari tulang punggung yang sama, yang dilambangkan dengan huruf N. Konformasi memanjang dari polimer sikat botol ini mungkin bermanfaat untuk aplikasi nanokarir, karena bentuk partikel nano penting untuk waktu retensi dan respon imun tubuh. Kemudian kelemahan potensi dari peregangan tulang punggung ini adalah pembelahan tulang punggung ketika sikat botol teradopsi ke permukaan atau mengalami kegeseran. Coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar yang A itu ada sikat botol yang teradopsi pada permukaan dengan scanning force mikroskopi. Dan data ini dengan jelas menunjukkan konformasi tulang punggung yang terenggang. Pada gambar yang B, yaitu spektrum hamburan untuk polimer sikat botol secara akurat diwakili oleh model rantai seperti cacing. Pada gambar yang C, yaitu pengukuran hamburan neutron sudut kecil stans yang menunjukkan perenggangan tulang punggung melalui perubahan sistematis dalam rasio aspek sikat botol, yaitu dari bolah ke silinder. Dengan meningkatnya derajat polimerisasi tulang punggung, transisi konformasi ini juga tercermin dalam studi reologi lelehan sikat botol untuk tulang punggung yang sangat berbeda-beda. Yang keempat ada kopolimer sikat botol, yaitu campuran acak, kopolimer blok, dan inti kulit. Kopolimer sikat botol memiliki rantai samping yang terdiri dari 2 atau lebih unit monomer. Mirip dengan kopolimer cangkok, ada beberapa cara berbeda untuk menyusun kopolimer sikat botol. Kopolimer blok dan sikat botol rantai samping campuran disiapkan dengan menempelkan 2 atau lebih jenis rantai samping yang berbeda ke tulang punggung sikat botol. Yang pada gambar A itu ada kopolimer blok sikat botol rantai samping yang disusun menjadi blok yang berbeda, yang mirip dengan kopolimer blok linear tradisional. Pada gambar yang B, campuran polimer sikat botol rantai samping memiliki 2 atau lebih rantai samping yang berbeda secara kimiawi, yang melekat pada tulang punggung. Yang gambar yang C, yaitu ada kopolimer sikat botol dibuat dengan menempelkan kopolimer blok linear sebagai rantai samping membentuk sikat botol tipe inti kulit. Yang kelima itu ada rakitan massal dan film tipis kopolimer blok sikat botol. Kopolimer blok sikat botol itu siap merakit sendiri untuk membentuk domain yang jauh lebih besar daripada yang biasanya diamati pada kopolimer blok linear. Kopolimer blok sikat botol yang dirakit untuk membentuk domain besar dan juga menunjukkan bahwa kopolimer blok sikat botol asimetris dapat membentuk fase yang sama, yaitu silindris, pipih, dan bulat, seperti yang diamati untuk kopolimer blok linear. Polimer sikat botol rantai samping acak atau campuran juga dapat merakit sendiri untuk membentuk domain berstruktur nano. Kopolimer blok sikat botol merakit sendiri melalui segregasi mikrofase untuk membentuk ukuran domain yang lebih besar, hingga beberapa ratus nanometer, tergantung terutama pada panjang tulang punggung. Kopolimer blok
sikat botol menunjukkan fase teratur yang stabil hingga suhu yang sangat tinggi. Karena tulang punggung terpanjang yang membuat blok polimer sikat botol itu terpisah, sejumlah penelitian telah menemukan ketergantungan linear pada ukuran domain dengan backbone. Tulang punggung untuk kopolimer blok sikat botol itu simetris, dan sikat botol asimetris dapat membentuk fase silinder atau bola. Sikat botol rantai samping acak merakit sendiri untuk membentuk lamela dengan ukuran lebih kecil, yaitu 10-20 nanometer pada skala yang panjang yang sebanding dengan RG dari rantai samping. Pada bagian ini yaitu contohnya kopolimer blok sikat botol yang digunakan untuk pola film tipis, litografi, dan aplikasi fotonik. Yang keenam, ada aplikasi film massal dan tipis dari kopolimer sikat botol. Kopolimer blok sikat botol itu dalam jumlah yang besar dan film tipis menghasilkan ukuran domain yang lebih besar dengan kinetika perakitan mandiri yang lebih cepat dibandingkan dengan kopolimer blok linear dengan berat molekul yang sama, yaitu memberikan peluang untuk menerapkan polimer sikat botol sebagai kristal fotonik dan untuk pola litografi. Kristal fotonik adalah bahan dengan variasi periodik dan konstanta dielektrik. Pita refleksi mengeksplorasi serangkaian kopolimer blok sikat botol dengan rantai samping poli yaitu isosianat. Lihatlah pada gambar di samping, itu menunjukkan bahwa rantai samping poliisosianat itu dipilih karena keakuannya dan perakitan cepat diharapkan dibandingkan dengan rantai samping yang lebih fleksibel. Selanjutnya, kopolimer sikat botol itu yaitu isosianat simetris yang diperlihatkan untuk membentuk fotonik 1D dengan pengecoran pelarut dengan penyetelan reflektansi puncak pada rentang yang luas dari 200 sampai 1200 nanometer dengan memvariasikan berat molekul sikat botol. Dua kopolimer sikat botol simetris itu disintesis satu kecil, yaitu 1,5 sampai 106 gram per mol tulang punggungnya, yaitu 236, dan satu yang besar, yaitu 4,2 sampai 106 gram mol tulang punggungnya itu 653. Pita refleksi selektif dapat disetel antara dua batas ini dengan memadukan sikat botol yang lebih besar dan lebih kecil. Refleks puncak bervariasi yaitu secara linear dengan komposisinya menunjukkan ketergantungan linear dari ukuran domain pada sifat sikat botol rantai panjang yang tercampur dengan rantai samping yaitu PEG dan PS. Yang ketujuh itu ada sikat botol yang tidak terkait untuk enkapsulasi dan pengiriman dalam larutan. Yang pertama itu ada ukuran dan bentuk polimer sikat botol dapat disetel melalui perubahan berat molekul, tulang punggung, dan rantai samping. Yang kedua, molekul silindris mungkin bermanfaat untuk meningkatkan retensi dan penyerapan atau untuk menargetkan sel atau jaringan tertentu. Selanjutnya, struktur sikat botol serbaguna dan dapat difungsikan melalui reaksi dengan tulang punggung rantai samping atau ujung sikat botol. Akhirnya, kopolimer sikat botol dapat berkumpul untuk membentuk misel vesikel dan struktur baru lainnya dalam larutan yang berpotensi berguna untuk enskapulasi dan pengiriman. Selanjutnya, yaitu pada gambar yang C, pengembangan serangkaian sikat botol yang difungsikan sebagai pembawa nano yang larut dalam air. Dalam satu contoh, menyiapkan makromonomer dengan kelompok akhir norboronen yang difungsikan dengan rantai oligoeletina, glikol, dan obat anti kanker yaitu doxorubicin dan camputosin. Obat-obatan diletakkan melalui molekul yang responsif terhadap cahaya dan pencangkokan melalui ROMP, menghasilkan sikat botol yang larut dalam air dengan pelepasan obat yang dipicu melalui paparan cahaya. Toksisitas dari semua polimer sikat botol yang dipelajari meningkatkan lebih dari 10 kali lipat penyinaran sinar UV.
Selanjutnya dapat dilihat pada gambar yang B, yaitu disintesis larut dalam air. UV responsif memisahkan fase rantai samping PeO dan PS 128 dBc dengan rantai samping PeO dan PLA yang dicangkokkan hetero ditambahkan kecampuran air toulena, yaitu ditemukan untuk menstabilkan tetesan emulsi mini. Ukuran polimer sikat botol, pinggiran, dan struktur interior dapat disesuaikan untuk enkapsulasi dan pengiriman solusi. Polimer sikat botol memiliki kerapatan ujung rantai yang tinggi dan mungkin juga berguna sebagai ligan multivalen sintetik untuk digabungkan ke reseptor permukaan sel. Selanjutnya yang kedelapan itu ada rakitan sikat botol dalam solusi untuk pengiriman dan modifikasi antarmuka. Pada sistem sikat botol yang dirakit atau diasosiasikan dalam solusi, yaitu mirip dengan api milik kopolimer blok linier. Kopolimer blok sikat botol api milik dapat merakit sendiri untuk membentuk misel dalam air. Misel yang dihasilkan biasanya lebih besar daripada untuk kopolimer di blok linier, dan fungsionalitas dapat dimasukkan ke dalam rantai samping sikat botol. Itu bergantung pada berat molekul sikat botol dan asimetri dalam struktur sikat botol. Sikat botol dirakit untuk membentuk misel bilayer berbentuk bola, silinder, atau pipi. Sebuah model berdasarkan analisis surfaktan molekul kecil dapat menggambarkan tren dalam ukuran dan membentuk misel. Inti dari sikat botol itu ditemukan kira-kira 50 nanometer, tetapi ukuran keseluruhannya misel itu, yaitu termasuk corona, biasanya lebih besar dari 100 nanometer. Selanjutnya, rakitan sikat botol dapat mengatasi tantangan teknis yang terkait dengan penggunaan nanopartikel. Untuk pencitraan tumor kontras tinggi, pertama perlekatan kovalen pewarna, yaitu fluoresensi inframerah dekat. Kopolimer sikat botol mencegah agregasi pewarna dan pendinginan sendiri. Kedua, rakitan sikat botol memiliki konsentrasi misel kritis yang rendah dan lebih stabil daripada kopolimer blok linier pada konsentrasi encer, yaitu pengembangan serangkaian polimer dan kopolimer sikat botol, yaitu sebagai pembawa obat dan terdegradasi menggunakan pendekatan sintesis dua langkah. Pendekatan ini melibatkan persiapan hidup lengan botol fungsional akhir oleh ROMP, yang kemudian digabungkan dalam langkah reaksi kedua dengan mengikat selang. Pendekatan ini disebut sebagai sikat yang pertama karena polimer atau oligomer sikat botol pertama kali disintesis dan kemudian dihubungkan secara kovalen untuk membentuk polimer bintang. Sikat botol dan analog dengan pendekatan sintesis yang digunakan untuk menyiapkan polimer bintang dengan menggabungkan rantai polimer linier. Selanjutnya, berbeda dengan pendekatan sikat pertama yang serupa menggunakan reaksi polimerisasi radikal terkontrol. Tidak ada makromonomer sisa tidak bereaksi setelah rangkap pertama, dan berat molekul sikat botol setar dapat dikontrol dengan memvariasikan panjang lengan sikat botol dan rasio molar pengikat silang. Kelompok ini juga menggabungkan pengikat selang, yaitu nitrobenzil oksikarbonil yang responsif terhadap UV yang menyebabkan degrasi polimer bintang sikat botol pada penyinaran UV. Selanjutnya, pembawa obat yang responsif terhadap foto menggunakan pendekatan sikat pertama, mereka mendemonstrasikan potensi polimer bintang sikat botol untuk memberikan banyak obat pada dosis yang diinginkan. Sebagai respon terhadap rangsangan yang berbeda, dua makromonomer bornil yang berbeda disintesis mengandung DOK atau camptothecin. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, pemahaman yang lebih kuantitatif tentang perakitan mandiri kopolimer blok sikat botol dalam film curah yang tipis. Kedua, penggunaan polimer sikat botol untuk menyesuaikan permukaan dan antarmuka adalah area yang muncul. Yang pertama itu film sikat polimer, nanopartikel berlapis polimer, dan polimer bercabang efektif untuk mengurangi pengotoran permukaan, meningkatkan sifat film, atau sebagai aditif untuk kompatibilizer. Polimer sikat botol telah terbukti menunjukkan sifat yang serupa dan secara spontan terpisah ke antarmuka.
tetapi potensi mereka untuk memodifikasi film dan antarmuka, termasuk antarmuka cair ke cair, itu tidak jelas. Dengan desain yang pemrosesan yang tepat, aditif sikat botol mungkin dapat memberikan sifat antarmuka, anti-fouling, self-healing, atau stimulus responsif yang serupa dengan polimer mirip kuas dan nanopartikel polimer lainnya. Kemudian yang kedua itu berbagai strategi sintetis polimer, pencangkokan dari dan pencangkokan melalui sekarang tersedia untuk memproduksi polimer sikat botol yang terdefinisi dengan baik dalam jumlah yang cukup untuk dipelajari dalam jumlah yang besar dalam larutan atau dalam film tipis. Tidak seperti kopolimer di blok linier. Kopolimer blok sikat botol dengan berat molekul tinggi tidak terjerat dan dapat dengan mudah dirakit sendiri dalam film yang besar. Kemudian, campuran itu dibandingkan misal kopolimer untuk linier adalah pembentukan yang memanjang, yaitu memanjang ukuran yang dapat diatur dan terkontrol atas karakteristik struktur melalui molekul polimer sikat botol, yaitu termasuk fungsionalitas rantai samping. Terima kasih, begitulah hasil review jurnal saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.